Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya share update terbaru terkait menu dan ketentuan penyiapan akun pembayaran di Facebook Profesional di 2025 ini dan berlaku efektif per Oktober 2024 kemarin, yang mana mengalami banyak perubahan yang kerap menimbulkan tanda tanya besar dan membingungkan, terutama bagi pemula yang terdaftar setelah Oktober 2024 kemarin karena minimnya informasi dari Meta itu sendiri. Dari mulai akun pembayaran yang tiba-tiba muncul padahal sama sekali belum mengisi akun pembayaran, bahkan fitur monetisasi juga belum kebuka. Kemudian menu akun pembayaran yang tidak lengkap, tidak bisa diupdate karena harus menyelesaikan onboarding dan mengumpulkan minimal ambang batas pendapatan yang disyaratkan. Hingga munculnya rumor bahwa info pajak tidak bisa lagi menggunakan eKTP, tapi harus menggunakan NPWP. Kemudian metode pembayaran harus menggunakan rekening sendiri, tidak bisa lagi menggunakan rekening orang lain. Dan yang terakhir adalah soal penyiapan pembayaran bagi pemilik akun yang berada di luar negeri. Semuanya akan saya bahas di video ini, sekaligus meluruskan rumor yang beredar dan juga menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber yang sudah saya kumpulkan sejak lama. Dan mohon maaf saya baru bisa jawab sekarang melalui video ini. Pastikan Anda stay tune video ini sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa menyelesaikan pembayaran. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Oke, kita mulai di segmen pertama. Ini yang paling banyak ditanyakan dan banyak terjadi khususnya akun Facebook Profesional yang terdaftar setelah Oktober 2024, yaitu kemunculan menu pembayaran di dashboard. Dan sudah terisi data seperti negara, jenis bisnis, serta di menu info pemilik akun sudah terisi nama, tanggal lahir, serta nama admin pembayaran. Padahal mode profesional baru diaktifkan. Si pemilik akun juga belum pernah sama sekali mengisi akun dan menyiapkan pembayaran, bahkan fitur monetisasi saja belum kebuka. Kemudian ada juga kasus serupa, tapi fitur monetisasinya memang sudah kebuka, hanya saja memang tidak muncul notif ataupun tersedia menu untuk menyiapkan pembayaran. Tapi di dashboard sudah ada menu pembayaran yang mana sudah terisi secara otomatis, hanya sebatas di info akun, info pemilik akun pembayaran, dan admin pembayaran. Sementara untuk menu metode pembayaran, info pajak dan lain-lain tidak ada. Kemudian semua data juga tidak bisa diupdate. Nah, dari beberapa kasus yang sudah saya sampaikan tadi, yang perlu Anda ketahui dan perlu digarisbawahi adalah mulai Oktober 2024 kemarin peraturan pembayaran di Facebook Profesional terjadi perubahan. Semua akun Facebook Profesional yang terdaftar setelah Oktober 2024, baik yang sudah kebuka fitur monetisasinya ataupun yang belum sama sekali, maka akan langsung tersedia akun pembayaran secara default by system. Dan secara otomatis sudah terisi data sebatas di info akun dan pemilik akun saja. Tapi untuk metode pembayaran, info pajak dan lain-lain belum tersedia. Dan semua menunya belum bisa diupdate atau diperbarui. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa untuk memperbarui Anda perlu menyelesaikan onboarding. Untuk menyelesaikan onboarding, Anda harus memiliki penghasilan yang memenuhi ambang batas yang disyaratkan. Nah, yang dimaksud onboarding di sini adalah proses pendaftaran dan penyiapan pembayaran untuk menerima pendapatan dari Facebook. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa melakukan proses pendaftaran dan penyiapan akun pembayaran, sedangkan menu untuk mengisi metode pembayaran aja dan info pajak belum ada, belum tersedia. Maka jawabannya adalah Anda harus memiliki penghasilan yang memenuhi ambang batas yang disyaratkan. Pertanyaannya adalah berapa ambang batas yang disyaratkan? Meta sendiri sudah mensyaratkan pendapatan Anda mencapai saldo minimal 25 untuk PayPal ya. Dan sekarang tersedia juga minimal $25 sampai $100 untuk transfer bank. Seperti itu ya teman-teman. Agar bisa memenuhi target minimal pendapatan, Anda dituntut untuk gaspol dari awal. Dari Anda gabung di Facebook Pro dengan fokus dan rutin mengupload konten setiap hari yang tentunya dibarengi dengan kualitas konten. Agar lebih banyak menarik pemirsa, bisa segera mengumpulkan pendapatan minimal yang disyaratkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya Anda fokus saja bikin konten yang menarik agar bisa memperluas jangkauan dan bisa mendapatkan view dalam jumlah banyak yang muaranya nanti akan mendapatkan atau mengumpulkan pendapatan ya. Jadi perbedaan mendasar terkait ketentuan penyiapan pembayaran di Facebook Profesional adalah jika dibanding peraturan yang lama, maka peraturan yang dibuat Meta per Oktober 2024 kemarin terasa lebih berat nggak sih? Karena kita baru bisa menyiapkan pembayaran setelah memenuhi ambang batas minimal pendapatan. Sedangkan di peraturan yang lama, kita bisa langsung menyiapkan akun pembayaran sampai selesai jika salah satu fitur monetisasi sudah kebuka, yang biasanya fitur monetisasi bintang yang kebuka lebih awal. Sekali lagi, bagi kreator Facebook Profesional yang baru atau yang terdaftar setelah Oktober 2024, harus gaspol dari awal untuk konsisten bikin konten ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Akhir-akhir ini banyak bermunculan rumor yang mengatakan bahwa pengisian info pajak tidak bisa lagi menggunakan iktp dan wajib menggunakan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan jika menggunakan iktp maka akan muncul tanda silang merah dan tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk memastikan apakah info ini benar atau hoax, Anda bisa cek aja langsung ke Meta ya. Anda bisa langsung ke browser apa aja. Saya pilih lewat Google Chrome ya. Kemudian di kolom pencarian ini Anda ketikkan saja dengan kata kunci yaitu ID pajak monetisasi Facebook. Lalu Anda bisa klik masuk. Kemudian Anda bisa klik aja website yang paling atas yaitu ID pajak dan formulir pajak untuk Meta Audio Network. Nah, di bagian ID pajak di poin keempat Anda bisa lihat sendiri sudah dijelaskan bahwa semua orang di luar Amerika Serikat dan Uni Eropa harus memiliki ID pajak lainnya. Anda bisa menggunakan nomor apapun yang mengidentifikasi diri Anda atau bisnis Anda, misalnya nomor SIM atau surat izin mengemudi, SIUP atau surat izin usaha, atau nomor KTP atau dalam hal ini nomor induk KTP ya. Nah, keterangan dari Meta ini sudah cukup terang benderang ya teman-teman, bahwa penggunaan KTP bagi yang belum punya NPWP untuk mengisi data info pajak masih diperbolehkan dan masih relevan sampai saat ini. Namun jika Anda sudah memiliki NPWP maka lebih baik pakai NPWP. Adapun jika ada kendala saat mengisi info pajak menggunakan KTP, muncul tanda merah sehingga tidak bisa dilanjutkan, itu semata-mata bukan karena Anda menggunakan KTP. Setidaknya ada dua penyebab yang menjadi faktor utama. Yang pertama yaitu karena ada kesalahan pengisian nomor NIK, misal nomornya salah, beda angka, nomornya kurang, atau menggunakan spasi atau tanda baca. Jadi pengisian yang benar adalah cukup isi nomornya saja sesuai yang ada di NIK KTP tanpa spasi dan tanpa tanda baca seperti strip, titik, dan lainnya. Kemudian penyebab yang kedua adalah bisa jadi nomor NIK KTP atau nomor KK Anda belum terdaftar secara online di Disdukcapil ya, atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, untuk mengeceknya Anda bisa kunjungi kantor Disdukcapil terdekat atau bisa cek secara online. Nanti tutorialnya akan saya bahas di next video ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Per Oktober 2024 kemarin ada perubahan menu pengisian di nama rekening bank, yang mana pengisiannya sama seperti pengisian di menu nama pemilik akun pembayaran, yaitu wajib mengisi nama depan dan nama belakang, yang artinya nama rekening harus sesuai dengan nama pemilik akun pembayaran. Tidak bisa lagi menggunakan rekening orang lain. Berbeda dengan menu yang lama, kita bisa mengisi nama rekening yang tidak sama dengan nama akun pembayaran, misal pakai rekening saudara, orang tua, suami, atau istri. Nah, jika sudah terlanjur memakai rekening orang lain dan akun pembayaran udah selesai, udah terverifikasi sebelum Oktober kemarin gimana? Itu nggak apa-apa ya teman-teman, boleh banget dan bisa dicairkan. Namun bagi yang baru memulai jadi konten kreator di Facebook profesional setelah Oktober 2024, saya sangat menyarankan untuk segera bikin rekening dulu sebelum menyiapkan pembayaran. Karena jika Anda sudah mendapatkan notif untuk menyiapkan pembayaran, sementara Anda belum punya rekening, kemudian Anda skip menunya untuk diisi belakangan, maka resikonya adalah Anda tidak bisa lagi mengisi metode pembayaran karena tidak bisa diulang lagi dari awal. Anda juga bisa membuat rekening secara online dan udah pernah saya share di video sebelumnya. Anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi ya. Lantas kemudian karena sesuatu dan lain hal sehingga Anda tidak bisa membuat rekening sendiri, Anda bisa saja memakai rekening orang lain, suami, istri, atau saudara. Namun seperti yang saya bilang tadi, maka dari awal Anda harus menggunakan nama pemilik akun dan juga info pajak menggunakan data orang tersebut atau sama dengan nama yang ada di rekeningnya. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum Anda menyiapkan atau mengisi akun pembayaran, pastikan Anda sudah memiliki rekening sendiri karena rekening lebih penting daripada NPWP. Kalau kita belum punya NPWP bisa diganti dengan NIK KTP. Kak, jika pakai Dana, Oppo, GoPay, Sibank, ShopeePay bisa nggak? Nggak bisa ya Kak. Di metode pembayaran Facebook hanya menyediakan rekening bank dan PayPal yang sudah ditunjuk oleh Meta. Lalu jika pakai rekening bank daerah gimana? Tinggal dicek aja nama bank di daerah Anda tercantum nggak di daftar nama bank yang ada di menu. Jika ada berarti bisa. Oke, kita lanjut ke segmen keempat atau segmen terakhir ya. Saya akan menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang berada di luar negeri, baik yang sedang bekerja, kuliah, dan lain-lain. Pertanyaannya seperti ini. Kak, bagaimana untuk pengisian data di akun pembayaran, khususnya di bagian negara, alamat, dan rekening bank? Karena kami berada di luar negeri. Nah, saya akan jawab ya, tapi sebelumnya mohon maaf, saya baru bisa jawab sekarang karena saya harus cross check dulu ke beberapa teman yang bekerja di luar negeri.
yang kebetulan udah monet dan udah gajian. Jadi mereka itu mengisi data sesuai KTP termasuk negara diisi Indonesia ya. Untuk info pajak sebagian ada yang pakai NPWP, ada juga yang pakai NIKTP. Dan metode pembayarannya diisi menggunakan rekening bank yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang pakai rekening sendiri, ada juga yang pakai rekening suami, istri, atau ada yang pakai rekening saudaranya. Dan itu aman, bisa dicairkan walaupun di bagian nama akun pembayaran dan info pajaknya memakai data sendiri atau di data pemilik akun. Karena akun pembayaran mereka terverifikasi sudah lama ya, sebelum Oktober 2024. Nah, bagi Anda yang tinggal di luar negeri yang baru memulai konten di Facebook profesional dan baru akan menyiapkan pembayaran, bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Namun jika Anda ingin menggunakan rekening saudara, suami atau istri, maka dari awal semua data juga harus sama, memakai data saudara, suami atau istri. Akan lebih bagus lagi jika Anda memiliki rekening sendiri dan udah punya mobile banking agar bisa mengontrol atau mengecek pada saat tanggal penerimaan gaji dari Meta. Di beberapa negara sudah ada cabang bank dari Indonesia ya, seperti BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Anda bisa cek aja di websitenya ya. Oke, demikian tadi pembahasan seputar info akun pembayaran di Facebook profesional yang sekarang mengalami banyak perubahan per Oktober 2024 kemarin. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.